Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa jaga kebersihan dan jaga jaraknya ya. Kembali lagi bersama saya Ustazah Siti Anggraini yang akan membawakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah membahas mengenai mengenal kalimat. Nah, pembelajaran kali ini adalah kita akan membahas mengenali teknik merangkum. Nah, merangkum atau meringkas adalah kegiatan menyusun kembali suatu teks dalam wujud lebih ringkas tanpa mengurangi intisari dan dari tulisan yang diringkas. Nah, meringkas itu hanya mengambil intisarinya saja dari sebuah teks yang hendak kita ringkas. Langkah-langkah merangkum atau meringkas. Yang pertama, membaca teks yang akan dirangkum. Langkah yang pertama harus kalian lakukan sebelum merangkum atau meringkas teks adalah membaca teks yang hendak diringkas dengan cermat. Nah, sebelum kalian merangkum, kalian harus membaca terlebih dahulu teks yang akan kalian ringkas sehingga kalian dapat mengambil intisarinya dari sebuah teks yang hendak kalian ringkas. Yang B, menemukan gagasan utama teks. Langkah kedua, setelah kalian membaca teks yang hendak kalian ringkas, kalian akan menemukan gagasan utama dari teks yang hendak kalian ringkas, seperti kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, gagasan utama itu pada pembelajaran sebelumnya adalah merupakan ide pokok. Kalian akan menemukan gagasan utama dari tiap-tiap paragraf pada teks merupakan intisari dari paragraf tersebut. Nah, setelah kalian membacanya, pasti kalian akan mengetahui intisari dari sebuah teks yang kalian baca. Yang C, merangkai gagasan utama dengan gaya pengungkapan yang berbeda. Rangkaian gagasan utama yang telah kalian temukan menjadi satu atau beberapa paragraf sesuai dengan urutannya. Kalian perlu menambahkan konjungsi atau kata hubung tertentu agar paragraf yang kalian susun menjadi padu. Biasanya kata konjungsi itu berupa dan ya. Masih banyak lagi sih kata konjungsi itu. Nah, kalian dapat menggunakan gaya pengungkapan yang berbeda asalkan isinya tidak menyimpang dari teks asli yang kalian ringkas. Nah, kalau kalian ingin meringkas dengan menggunakan gaya pengungkapan yang berbeda, kalian bisa, tapi isinya itu tidak boleh lari dari teks yang hendak kalian baca. Memahami teknik cara merangkum. Nah, A, membaca teks yang hendak diringkas biasanya juga meringkas sebuah teks mengambil poin penting-pentingnya saja. Bisa dilihat pada halaman 103 yang bagian atas. Nah, anak ustazah buka buku paketnya di halaman 103. Di situ ada contoh cara merangkum. Ya, contoh merangkumnya itu adalah mengambil poin penting-pentingnya saja. Yang bagian atas, lihat ya, di halaman 103 bagian atas, mengambil poin penting-pentingnya saja, meringkasnya itu. Dia hanya menjabarkan ukuran bonsainya dan gaya dasar bonsai. Nah, selanjutnya menemukan gagasan utama teks dalam bentuk peta konsep. Kalian harus mengetahui terlebih dahulu peta konsep itu adalah apa gitu. Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep yang paling keterkaitan dan membentuk suatu posisi. Nah, peta konsep itu adalah bisa dikatakan bagan yang menjabarkan dari misalnya judul, pertanyaan umum, dan deskripsi aspeknya. Bisa kalian lihat di halaman 103 pada buku paketnya ya, di bagian nomor 2. Nah, yang terakhir adalah merangkai gagasan utama menjadi satu atau beberapa paragraf yang padu. Bisa dilihat pada halaman 103 yang paling bawah contohnya. Yuk kita baca sama-sama ya. Di halaman 103 itu adalah cara merangkai atau meringkas gagasan utama menjadi satu paragraf yang padu. Contohnya itu bisa dilihat di halaman 103 paling bawah. Bonsai adalah tanaman hias mini yang ditanam di pot yang dangkal dan ditampilkan dengan memperhatikan keserasian antara ukuran pot dan ukuran tanaman. Seni bonsai ini berasal dari Tionghoa, kemudian dikembangkan di Jepang dan akhirnya menyebar luas seluruh dunia. Ukuran bonsai beragam, mulai dari sangat besar, besar sekali, sedang, kecil,
Dan banyak sekali gaya dasar bonsai, mulai dari tegak lurus, tegak, miring, setengah, menggantung, dan menggantung. Nah, itulah cara teknik merangkum atau meringkas ya. Kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman 103. Dan terakhir adalah tugas dari Ustazah. Tugasnya adalah ringkaslah teks mengenai hiu paus yang paling ramah di halaman 109. Ya, kalian bisa merangkum atau meringkas hiu paus raksasa laut yang ramah itu di halaman 109. Cara merangkumnya bagaimana Ustazah? Ada contohnya di halaman 103 ya. Kalian bisa buka di halaman 103 paling bawah. Nah, itu ada contohnya. Cara merangkum gagasan utama menjadi satu paragraf yang padu. Oke, sekian dan terima kasih pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.